Bagaimana cara mempelajari Alkitab dan benar-benar mendengar Tuhan berbicara? Izinkan saya bertanya sesuatu, membersihkan tenggorokan. Berapa banyak Alkitab yang kamu miliki? Satu dua. Mungkin kamu punya satu tumpukan penuh. Alkitab studi, Alkitab jurnal aplikasi, Alkitab buku renungan. Mungkin kamu bahkan menggarisbawahi ayat-ayat favoritmu dan menyoroti ayat-ayat yang terdengar bagus untuk media sosial. Tetapi, izinkan saya jujur kepadamu. Memiliki Alkitab tidak sama dengan mengenalnya. Mengutip ayat tidak sama dengan menghidupinya. Dan membaca beberapa pasal karena kebiasaan tidak sama dengan membiarkan firman Tuhan membaca dirimu. Buku ini, buku yang kudus hidup dan dihembusi nafas Allah ini bukan sekadar kertas dan tinta. Ini adalah makanan rohani. Ini adalah pedang. Ini adalah terang di dalam kegelapan. Dan jika kamu hanya membacanya, sekilas kamu sedang membuat rohmu kelaparan. Iblis tidak peduli jika kamu pergi ke gereja. Dia tidak keberatan jika kamu menyebut dirimu seorang Kristen. Yang membuatnya gentar adalah ketika kamu membuka Alkitab dan benar-benar memahaminya. Karena begitu kamu memahaminya, kamu menjadi berbahaya. Kamu berhenti jatuh pada setiap kebohongan. Kamu berhenti panik di tengah badai. Kamu berhenti bergantung pada kutipan motivasi dan mulai berdiri di atas kebenaran Tuhan. Namun inilah masalahnya. Kebanyakan orang tidak pernah diajari bagaimana mempelajari Alkitab. Musik mereka membaca satu ayat secara acak, menjadi bingung, lalu berhenti. Atau yang lebih buruk, mereka bergantung pada orang lain untuk memberi mereka makan, alih-alih belajar memberi makan diri mereka sendiri. Tidak lagi. Dalam video ini, saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana mempelajari Alkitab secara efektif. Bukan hanya supaya Anda terdengar pintar, tetapi supaya Anda bisa hidup kudus, supaya Anda bisa mendengar suara Tuhan, supaya Anda bisa berjalan dalam kuasa. Ini bukan tentang agama, ini tentang hubungan. Dan ketika Anda belajar membuka buku ini, dengan cara yang benar, buku ini akan membuka Anda. Mari kita mulai. Nomor 1, mulailah dengan penyerahan diri, musik, bukan strategi. Anda ingin tahu rahasia mempelajari Alkitab secara efektif. Ini bukan tentang seberapa pintar Anda. Ini bukan tentang memiliki stabilo yang sempurna atau terjemahan Alkitab yang terbaik. Ini bukan tentang berapa banyak tafsiran yang Anda miliki di rak Anda. Semuanya dimulai dengan satu kata penyerahan diri. Sebelum Anda membuka Alkitab, Anda perlu meletakkan keangkuhan Anda. Karena buku ini bukan buku pelajaran, ini adalah ruang takhta. Dan ketika Anda masuk ke ruang takhta, Anda tidak datang untuk menganalisis. Anda datang untuk mendengarkan, untuk menyembah, untuk tunduk. Orang-orang Farisi mengenal kitab suci lebih baik daripada siapapun, dan mereka melewatkan Yesus. Mengapa musik? Karena mereka mempelajarinya dengan hati yang keras dan ego yang lapar. Mereka tahu kata-katanya, tetapi mereka tidak mengenal firman yang menjadi daging. Itulah bahaya mempelajari Alkitab untuk informasi, bukan untuk transformasi. Jadi, ketika Anda duduk untuk belajar, jangan mulai dengan pertanyaan apa yang bisa saya pelajari. Mulailah dengan Tuhan berbicaralah. Hamba-Mu sedang mendengarkan. Mintalah Roh Kudus untuk membuka mata Anda. Mintalah Tuhan untuk menyatakan dirinya, bukan hanya ide-ide. Mintalah teguran, bukan hanya inspirasi. Mazmur 118 mengatakannya dengan tepat. Bukalah mataku supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Taurat-Mu. Ayat itu bukan tentang kelelahan mata. Itu tentang kebutaan rohani. Karena Anda bisa membaca Alkitab setiap hari dan tetap melewatkan apa yang Tuhan ingin tunjukkan jika hati Anda tertutup. Inilah seperti apa penyerahan diri itu. Anda datang dengan lapar, bukan tergesa-gesa. Anda datang dengan hati terbuka, bukan penuh pendapat. Anda datang dengan kerelaan untuk diubah, bukan hanya diberi informasi. Ya, ada tempat untuk metode studi. Ya, ada waktu untuk alat studi kata dan teologi. Tetapi semua itu tidak berarti apa-apa jika hati Anda tidak bermusik, berserah kepada sang penulis.
Karena Alkitab tidak diberikan untuk memberi makan ego Anda, Alkitab diberikan untuk memberi makan roh Anda. Jadi, sebelum Anda membalik halaman, tundukkan hati Anda. Musik. Sebelum Anda mencatat, periksalah motif Anda. Sebelum Anda bertanya apa arti, ini tanyakan apa yang Tuhan ingin tunjukkan kepadaku. Disitulah transformasi dimulai. Bukan dengan lebih banyak strategi belajar, tetapi dengan lebih banyak penyerahan diri. Nomor 2, ketahuilah mengapa Anda membaca. Musik. Tujuan memberi daya pada kuasa. Izinkan saya mengatakan sesuatu yang akan mengubah hidup studi Alkitab Anda selamanya. Jika Anda tidak tahu mengapa Anda membaca musik, Anda akan berhenti membaca. Sebagian dari Anda membuka Alkitab seperti sebuah kewajiban, seperti tugas keagamaan yang harus dicentang sebelum Tuhan marah. Itu bukan hubungan. Itu agama dan itu kosong. Tetapi ketika Anda membuka Alkitab dengan tujuan sesuatu berubah, Anda bukan hanya membaca, kata-kata Anda sedang mencari sebuah suara. Anda bukan hanya menyoroti ayat, Anda sedang meminta Tuhan menyoroti hidup Anda. Jadi, izinkan saya bertanya mengapa Anda membaca Alkitab, karena jika Anda melakukannya hanya supaya merasa rohani, Anda akan melewatkan intinya. Jika Anda melakukannya untuk memposting satu ayat secara online, Anda tidak sedang memberi makan jiwa Anda. Anda sedang memberi makan kesombongan Anda. Tetapi jika Anda melakukannya karena Anda sungguh-sungguh haus untuk mendengar dari Tuhan, disitulah semuanya berubah. Dengarkan ini nih, setiap kali Anda membuka firman Anda sedang melangkah ke dalam sebuah percakapan dengan pencipta alam semesta. Jadi, jangan datang dengan sikap santai. Datanglah dengan rasa ingin tahu, datanglah dengan kehausan musik, datanglah dengan kesengajaan. Apa yang sedang Anda rindukan saat ini? Kejelasan, penghiburan, teguran, keberanian. Alkitab berbicara tentang semuanya. Tetapi, jika Anda tidak tahu apa yang Anda rindukan, Anda tidak akan pernah mengenali saat Tuhan sedang memberi makan Anda. Pikirkan ini. Yesus berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Matius 4. Itu bukan puisi. Itu tentang kelangsungan hidup. Jadi sebelum Anda membaca, tanyakan pada diri Anda, Tuhan, apa yang aku butuhkan darimu hari ini? Apa yang Engkau ingin tunjukkan kepadaku tentang Engkau? Apa yang Engkau ingin tunjukkan kepadaku tentang diriku? Inilah perbedaan antara pembaca religius dan pejuang rohani. Yang satu membaca supaya merasa lebih baik, musik. Yang lain membaca supaya menjadi lebih kuat. Yang satu membaca karena rasa bersalah, yang lain membaca karena lapar. Dan semakin jelas, alasan Anda membaca semakin besar kuasa yang akan Anda temukan di setiap halaman. Jadi, jangan membaca Alkitab hanya karena kebiasaan. Bacalah dengan pengharapan. Karena ketika tujuan Anda jelas, firman Tuhan menjadi hidup. Nomor 3, jangan hanya membaca ayatnya, pahami konteksnya. Disinilah banyak orang jatuh. Mereka mengambil satu ayat secara acak, menempelkannya di kaos, mempostingnya di Instagram, lalu berkata, lihat apa yang Tuhan janjikan kepadaku. Tetapi mereka tidak pernah menanyakan pertanyaan terpenting. Apa konteksnya? Karena ayat tanpa konteks, saya adalah senjata di tangan yang salah. Izinkan saya memberi contoh. Filipi 4:1-12. Aku dapat melakukan segala sesuatu di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kita semua menyukai ayat itu. Ada di buku catatan tas olahraga. Tetapi tahukah Anda bahwa ayat itu bukan tentang memenangkan pertandingan basket atau mengejar pekerjaan impian Anda, musik. Paulus menuliskannya ketika ia berada di penjara, bukan di masa kemenangan, tetapi di masa lembah. Dan konteksnya bukan tentang kesuksesan. Itu tentang kepuasan hati. Paulus sedang berkata, apakah aku kekurangan musik, atau berkelimpahan terbelenggu, atau bebas aku dapat bertahan karena Kristus adalah kekuatanku. Lihat apa yang terjadi di sana. Ketika Anda memahami konteksnya musik, Anda memahami kuasa sejati dari ayat itu.
Jadi berhentilah memperlakukan Alkitab seperti kue keberuntungan. Anda tidak dimaksudkan untuk sekadar mengambil satu ayat lalu pergi. Anda dimaksudkan untuk duduk bersamanya mempelajarinya dan memahami di mana ayat itu berada dalam keseluruhan cerita. Inilah yang termasuk dalam konteks. Siapa yang berbicara? Kepada siapa ia berbicara? Apa yang sedang terjadi dalam gambaran yang lebih besar? Apakah ini sebuah janji atau sebuah prinsip? Apakah ini sudah digenapi atau masih sedang berlangsung? Inilah cara Anda melindungi diri dari salah tafsir. Inilah cara Anda berhenti dimanipulasi oleh teologi yang dipelintir karena kitab suci yang dicabut dari akarnya dapat digunakan untuk membenarkan musik apa saja. Bahkan iblis menggunakan kitab suci untuk mencobai Yesus. Apakah Anda menangkap itu iblis mengutip Mazmur, tetapi ia memelintir maknanya, dan Yesus tidak jatuh karena ia mengenal konteks sepenuhnya? Musik. Jadi izinkan saya mengatakan ini dengan jelas. Jangan hanya membaca Alkitab. Pelajarilah Alkitab. Bukan hanya ayat demi ayat, tetapi baris demi baris, pasal demi pasal, kitab demi musik kitab. Alkitab adalah satu kisah besar, dan setiap ayat menemukan maknanya di dalam kisah itu. Jadi lain kali Anda menemukan ayat yang Anda sukai, berhentilah. Musik. Tanyakan apa yang ada di sekitarnya, apa yang datang sebelumnya, apa yang datang sesudahnya. Karena ketika Anda melihat gambaran utuhnya, Anda tidak hanya akan tahu apa yang Tuhan katakan. Musik. Anda akan memahami mengapa ia mengatakannya, dan di sanalah pewahyuan sejati dimulai. Nomor 4, biarkan kitab suci menafsirkan kitab suci. Jika Anda ingin mempelajari Alkitab secara efektif, inilah kebenaran yang tidak bisa ditawar. Kitab suci adalah penafsir terbaik bagi kitab suci. Terlalu banyak orang berlari ke Google sebelum mereka berlari ke firman. Mereka membaca satu ayat yang membingungkan dan langsung mencari pendapat orang lain alih-alih membiarkan Alkitab menjelaskan dirinya sendiri. Tetapi dengarkan saya. Buku ini bukan kumpulan pikiran acak yang terpisah-pisah. Ini adalah satu kisah yang utuh. Satu penulis ilahi, satu suara kekal yang berbicara melalui pulsam kitab yang saling meneguhkan, menjelaskan, dan melengkapi satu sama lain. Jadi, ketika sesuatu tidak masuk akal, jangan panik. Musik, jangan memelintirnya, jangan melewatinya. Bandingkan dengan ayat lain. Carilah di mana kebenaran yang sama muncul di bagian lain. Jika sebuah ayat terdengar membingungkan di satu bagian, kemungkinan besar ayat itu dijelaskan dengan lebih jelas di bagian lain. Izinkan saya menunjukkan betapa kuatnya hal ini. Ambil Efesus 2 Petail. Karena oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman itu bukan hasil usahamu sendiri. Musik. Itu adalah pemberian Allah. Sekarang baca Yakobus 2:17. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Musik. Tampak seperti pertentangan, bukan tetapi tidak. Efesus berbicara tentang bagaimana keselamatan adalah anugerah, bukan sesuatu yang Anda usahakan. Yakobus berbicara tentang bagaimana iman yang sejati dibuktikan melalui tindakan Anda. Keduanya benar. Yang satu menjelaskan bagaimana kita diselamatkan. Yang lain menyatakan apa yang seharusnya dihasilkan oleh keselamatan itu. Itulah sebabnya Anda tidak bisa mengisolasi satu ayat lalu membangun sebuah keyakinan. Anda harus membiarkan seluruh firman berbicara. Musik Alkitab tidak dangkal, Alkitab berlapis. Dan ketika Anda menggali, ketika Anda menghubungkan titik-titiknya, ketika Anda membiarkan kitab suci meneguhkan kitab suci, Anda tidak hanya memperoleh pengetahuan, Anda memperoleh keyakinan. Jadi inilah satu tips praktis. Gunakan Alkitab yang memiliki rujukan silang di bagian pinggirnya. Ketika Anda membaca sesuatu yang kuat, tanyakan di mana lagi. Alkitab mengatakan hal ini, carilah pola kebenaran yang diulang musik, nubuat yang digenapi, dan bagian-bagian yang sejajar. Alkitab tidak pernah dimaksudkan untuk dibaca sepotong-sepotong. Musik. Alkitab dimaksudkan untuk dipelajari sebagai satu kesatuan.
Jadi, jika Anda menginginkan pemahaman yang lebih dalam, jangan bergantung pada satu ayat saja. Musik ikuti benangnya, telusuri temanya. Biarkan firman menafsirkan firman. Dan ketika Anda melakukan itu, Anda tidak hanya sedang membaca kitab suci. Anda sedang mendengar detak jantung Tuhan. Nomor 5, masuklah dalam, tetapi tetaplah bersifat devosional. Izinkan saya memperingatkan Anda tentang sesuatu yang terjadi pada banyak pelajar Alkitab yang serius. Mereka masuk terlalu dalam dan kehilangan devosi mereka. Mereka mulai belajar bahasa Yunani dan Ibrani, menghafal garis waktu, memahami konteks sejarah, dan semua itu baik. Tetapi di suatu titik mereka lupa mengapa mereka memulai. Mereka berhenti berjumpa dengan Tuhan musik dan mulai menganalisis Dia. Mereka menjadi sarjana Alkitab tetapi lupa bagaimana menjadi anak-anak. Dan jika itu Anda dengarkan dengan saksama, Tuhan tidak memberikan Alkitab kepada Anda untuk mengesankan orang lain. Dia memberikannya untuk mengubahkan Anda. Ya, masuklah dalam musik. Ya, belajarlah dengan segenap hati Anda. Ya, ajukan pertanyaan-pertanyaan sulit. Gali latar belakangnya. Pelajari budayanya. Telusuri bahasanya. Tetapi jangan pernah membiarkan pengetahuan menggantikan keintiman. Karena informasi tanpa transformasi membuat Anda sombong. Tetapi pewahyuan yang menghasilkan ketaatan membuat Anda berbahaya. Jadi inilah cara menjaga studi Anda tetap devosional. Berdoalah saat Anda belajar. Mintalah Roh Kudus menghembuskan hidup ke dalam kata-kata itu. Tidak hanya sebelum, tetapi juga selama. Musik jaga percakapannya tetap berjalan. Berhentilah ketika ditegur. Jangan terburu-buru melewati ayat yang menyentuh hati Anda. Duduklah di sana. Menangislah jika perlu. Itulah Tuhan yang sedang berbicara. Tanyakan kepada Tuhan apa yang ingin Dia ubah di dalam diri Anda. Jangan hanya belajar untuk tahu. Musik belajarlah untuk menjadi. Menyembahlah saat Anda membaca. Tujuan studi Alkitab bukan hanya pemahaman. Tujuannya adalah penyembahan. Mazmur 1 berkata, "Orang yang berbahagia merenungkan firman Tuhan siang dan malam." Itu bukan pengetahuan kepala, itu kejenuhan hati. Dan inilah kebenaran yang sering terlewatkan orang. Kedalaman bukan tentang kerumitan. Kedalaman adalah tentang koneksi. Terkadang momen Alkitab terdalam yang pernah Anda alami hanyalah duduk dengan satu ayat dan membiarkannya menghancurkan Anda, menghibur Anda, musik menyembuhkan Anda, kan? Jadi ya, masuklah dalam belajarlah. Bertumbuhlah, jadilah lebih baik dalam menafsirkan kitab suci. Tetapi tetaplah lembut, tetaplah rendah hati, tetaplah lapar. Karena saat studi Alkitab menjadi sebuah pertunjukan, Anda telah berhenti berjumpa dengan pribadi yang menuliskannya. Jangan pernah menukar devosi dengan kedalaman. Karena pewahyuan terdalam akan selalu membawa Anda kembali ke kaki Yesus. Nomor 6, musik. Buatlah itu bersifat pribadi. Ajukan pertanyaan-pertanyaan sulit. Anda tidak mempelajari Alkitab hanya untuk mengetahui apa yang dikatakannya. Anda mempelajari Alkitab supaya Tuhan dapat menunjukkan kepada Anda siapa diri Anda. Dan jika Anda tidak pernah mengajukan pertanyaan-pertanyaan sulit, Anda tidak akan pernah mendapatkan jawaban yang dalam. Banyak orang membaca Alkitab seperti teleskop, sesuatu yang mereka gunakan untuk melihat orang lain. Mereka berkata, "Itu persis yang dibutuhkan sepupu saya." Atau ayat ini cocok sekali dengan apa yang salah di dunia. Tetapi, dengarkan, sebelum Alkitab menjadi teleskop, Alkitab adalah cermin. Alkitab dimaksudkan untuk memantulkan hati Anda, menyingkapkan motif Anda, menginterupsi alasan-alasan Anda, dan membentuk ulang identitas Anda. Ibrani 4:12 berkata, "Firman Allah hidup dan aktif. Ia menghakimi pikiran dan sikap hati." Jadi jika yang Anda dapatkan dari studi Alkitab hanyalah perasaan hangat dan inspirasi samar, kemungkinan besar Anda sedang menghindari bagian-bagian yang dimaksudkan untuk melukai, karena transformasi tidak terjadi melalui kenyamanan. Transformasi terjadi melalui teguran. Jadi inilah pertanyaan-pertanyaan sulit yang perlu Anda ajukan setiap kali Anda membuka firman. Apa yang ini nyatikan tentang Tuhan?
Apa yang ini singkapkan tentang diriku dosa? Apa yang sedang dihadapi oleh bagian ini yang selama ini aku abaikan? Apa yang Tuhan musik minta aku lakukan yang sebenarnya tidak ingin aku lakukan? Jangan hanya membaca ayat itu, biarkan ayat itu membaca Anda. Dan jangan hanya belajar dengan mata Anda, belajarlah dengan jiwa Anda. Itu berarti membiarkan kitab suci menantang pendapat Anda, mengatur ulang prioritas Anda, membiarkan musik, ia menegur sebelum ia menghibur. Di sanalah terobosan terjadi. Karena Alkitab tidak ditulis untuk membuat Anda tetap sama. Alkitab ditulis untuk mematahkan belenggu. Tetapi inilah kuncinya. Tuhan hanya akan masuk sedalam yang Anda izinkan. Jika Anda hanya menginginkan jawaban di permukaan, itulah yang akan Anda temukan. Tetapi jika Anda datang dengan jujur lapar dan siap berhadapan dengan kebenaran Anda, musik tidak hanya akan bertumbuh dalam pengetahuan. Anda akan bertumbuh dalam keserupaan dengan Kristus. Jadi, ajukan pertanyaan-pertanyaan sulit. Biarkan firman menyelidiki Anda, menguji Anda, meregangkan Anda karena tujuannya bukan hanya mempelajari Alkitab. Musik tujuannya adalah menjadi semakin serupa dengan Yesus. Nomor 7, catatlah bukan hanya menyoroti. Mari musik bus kita menjadi praktis. Anda menyoroti ayat, bukan Anda melingkari beberapa kata, mungkin menggarisbawahi sebuah janji, lalu melanjutkan. Itu awal yang baik. Tetapi jika itu saja yang Anda lakukan, Anda sedang melewatkan bagian besar dari studi Alkitab. Berhentilah memperlakukan Alkitab Anda seperti buku tempel. Mulailah memperlakukannya seperti jurnal medan perang. Karena apa yang Tuhan tunjukkan kepada Anda bukan sekadar indah, itu krusial. Dia tidak hanya menjatuhkan kutipan yang bagus, dia sedang menyatakan strategi peringatan instruksi hikmat dan identitas. Jadi, jangan hanya menyorotinya, tuliskan. Tuliskan apa yang Anda pelajari. Tuliskan apa yang Anda rasakan. Musik, tuliskan apa yang dia katakan. Tuliskan bagaimana itu menghantam Anda. Karena, jujur saja, musik, Tuhan bisa memberi Anda pewahyuan yang mengguncang jiwa Anda, dan Anda akan melupakannya 2 hari kemudian jika Anda tidak mencatatnya. Habakuk 2:2 berkata, tuliskan penglihatan itu dan buatlah jelas. Mengapa? Karena ingatan memudar. Tetapi buku catatan Anda menyimpan jejak jari Tuhan. Jadi inilah seperti apa kebiasaan mencatat yang baik itu. Mulailah jurnal Alkitab. Digital atau kertas tidak masalah. Jadikan itu musik milik Anda. Beri judul setiap sesi. Beri nama. Kesetiaan Tuhan dalam penderitaan atau teguran dari Yakobus 3. Tuliskan ayat yang Anda pelajari. Bahkan salin dengan tangan. Itu memperlambat Anda dan membuatnya masuk lebih dalam. Tuliskan apa yang Tuhan tunjukkan kepada Anda. Bahkan jika itu berantakan, terutama jika itu tidak nyaman. Musik. Tuliskan respons Anda, doa pengakuan keputusan. Inilah cara Anda mulai mengingat apa yang Tuhan katakan. Musik. Inilah cara Anda membangun perpustakaan pribadi dari perjumpaan dengan firman-Nya. Musik. Dan inilah bagian terbaiknya. Jurnal Anda menjadi sebuah kesaksian jejak transformasi catatan suara Tuhan. Musik dalam hidup Anda. Jadi suatu hari, ketika keraguan datang, ketika badai melanda, ketika iman Anda terasa goyah, Anda bisa membuka kembali halaman saat Dia berbicara musik damai. Hari ketika Dia menegur Anda, hari ketika Dia menyatakan sesuatu yang mengubah cara berpikir Anda selamanya. Jangan hanya menjadi pembaca pasif. Musik. Jadilah murid yang aktif. Catatlah bukan karena itu tren, tetapi karena setiap kali Tuhan berbicara itu layak untuk diingat. Nomor 8, hiduplah itu. Ketaatan adalah langkah terakhir dari studi. Mari kita, musik jujur. Studi Alkitab tidak berarti apa-apa tanpa ketaatan. Anda bisa membacanya, menyorotinya, menuliskannya, bahkan mengajarkannya. Tetapi, jika Anda tidak menghidupinya, Anda tidak berubah. Anda hanya terinformasi. Yakobus 1:22 mengatakannya dengan jelas. Jadilah pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja,
sehingga kamu menipu dirimu sendiri. Apakah Anda menangkap itu jika Anda belajar tetapi tidak taat Anda sedang menipu diri sendiri? Itu kebenaran yang keras karena kita memiliki banyak orang Kristen yang berjalan dengan buku catatan tebal dan hidup yang kosong. Mereka bisa mengutip kitab suci tetapi mereka tidak berjalan dalam kuasa. Mereka tahu apa yang Tuhan katakan, tetapi mereka tidak melakukan apa yang Tuhan katakan. Musik. Dengarkan pewahyuan selalu menuntut respons. Ketika Tuhan menunjukkan sesuatu kepada Anda melalui firman-Nya, Dia tidak hanya sedang memberi makan intelek Anda, Dia sedang mengundang Anda untuk bertindak. Itu berarti jika Alkitab berkata, mengampuni Anda, mengampuni. Jika Ia berkata bertobat, Anda bertobat. Jika Ia berkata mengasihi musuhmu, Anda berhenti membenarkan kebencian Anda. Jika Ia berkata pergi, Anda tidak tinggal. Tuhan tidak berbicara untuk mengesankan Anda. Dia berbicara untuk mengubah Anda. Dan inilah kenyataannya, ketaatan adalah tempat di mana yang supranatural mulai bekerja. Ketika Anda bertindak atas firman Tuhan, musik, Anda berpindah dari studi ke peperangan. Anda mulai mengguncang neraka. Anda mulai melangkah ke dalam takdir. Anda mulai membangun hidup yang bertahan. Yesus berkata dalam Matius 7:24, "Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, musik, adalah seperti orang bijak yang membangun rumahnya di atas batu." Bukan setiap orang yang mengetahui firman, bukan setiap orang yang membaca firman, tetapi orang yang melakukannya. Itulah dasar yang kokoh. Jadi inilah ujian terakhir dari studi Alkitab yang efektif. Musik. Bukan seberapa banyak yang Anda tulis, tetapi seberapa banyak yang Anda hidupi. Apakah studi Anda membuat Anda lebih peka terhadap roh? Apakah itu mengubah cara Anda memperlakukan orang lain? Apakah itu cukup menegur Anda hingga mengubah kebiasaan Anda? Apakah itu menggeser prioritas Anda? Apakah itu menuntut harga dari Anda? Jika tidak, maka Anda tidak mempelajari Alkitab. Anda hanya membacanya sekilas. Ketaatan adalah bukti musik bahwa firman telah melewati pikiran Anda dan mencapai hati Anda. Jadi hari ini jangan menunda. Ayat yang menegur Anda lakukanlah. Kebenaran yang menantang Anda terapkanlah. Janji yang Anda baca, percayailah. Karena Alkitab tidak dimaksudkan untuk tinggal di buku catatan Anda. Alkitab dimaksudkan untuk dihidupi. Kesimpulan mempelajari firman, sampai firman itu mempelajari Anda. Mari kita akhiri ini. Jika yang Anda dapatkan dari pesan ini hanyalah bacalah Alkitab, lebih sering Anda telah melewatkannya. Ini lebih besar daripada membaca. Ini tentang hubungan. Ini tentang jatuh cinta pada suara pribadi yang menciptakan Anda mendengar dia, mengenal dia menjadi seperti dia. Anda tidak mempelajari Alkitab hanya untuk memahaminya. Anda mempelajari Alkitab supaya Alkitab dapat memahami Anda, supaya ia dapat menyingkapkan yang palsu, menyembuhkan yang rusak, menghidupkan yang musik, mati, menyatakan yang tersembunyi, dan memanggil keluar yang kudus di dalam diri Anda. Setiap halaman yang Anda buka adalah sebuah undangan bukan kepada agama, tetapi kepada musik kebangunan rohani untuk membiarkan Tuhan alam semesta berbicara ke dalam hidup Anda yang nyata, mentah, dan tanpa filter. Jadi, jangan hanya menjadi lebih baik dalam mempelajari Alkitab. Jadilah lebih tenang di hadapannya. Jadilah lebih berani dalam iman Anda. Jadilah jujur tentang dosa Anda. Jadilah lebih dekat dengan hatinya. Karena tujuannya bukan Anda menguasai Alkitab. Tujuannya adalah Alkitab menguasai Anda, membentuk keputusan Anda, menuntun langkah Anda, membangun karakter Anda, dan menuntun Anda pulang. Ya, jadi jangan hanya membuka firman. Biarkan firman membuka Anda. Sekarang pergilah dan belajarlah sampai halaman-halamannya mulai terbakar di dalam diri Anda. Musik. Sampai kebenaran menjadi napas Anda. Sampai hidup Anda mulai menyerupai kitab itu. Amin.